Nama saya Ibu Darmini, berasal dari Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, bertempat di Kampung Koto Sungai Gayo Lumpo. Ya, saya sebelum turun ke lahan sawah saya pertama harus mempersiapkan pupuk organik, yaitunya yang berbahan dari sekam, tahi jawi, batang pisang yang sudah dicincang, dan air beras sekitar 5 liter, dan diaduk sampai merata. Setelah diaduk, sudah merata adukannya, ditutup pakai tarpal, difermentasikan selama 20 hari, dan setelah itu baru kita pergunakan untuk pemupukan di sawah kita nantinya. Dan terus untuk membuat pestisida POC cair, pestisidanya berasal dari 3 batang serai dan 100 gram itu daun sirsa, 5 siung bawang putih, 10 butir cabai rawit, dan itu dihancurkan sampai halus, fermentasikan selama 11 hari, boleh dipergunakan untuk sawah kita nanti. Itu gunanya sebelum kita turun ke sawah harus dipersiapkan. Dan terus kita mempersiapkan lagi itu benih. Benih itu harus kita pilih mana bibit yang bagus. Cara menseleksi benih itu dipakai air dan telur, kasih garam. Setelah telur merepung, itu berarti udah pas. Dan dimasukkan benih yang telah kita sediakan tadi. Mana yang merepung itu kita buang, dan mana yang tenggelam itu kita ambil nanti. Setelah kita pembibitan nanti, kalau mau bijonya yang kita tanam, itu dirandam 1 malam dan dikeluarkan 1 malam, itu udah keluar bijonya. Langsung kita taburkan di sawah kita. Setelah sawah kita siap itu dikasih jerami yang setelah persiapan sawah harus bedengan udah siap. Langsung udah 15 hari kita fermentasikan jerami di sawah, langsung kita taburkan benih yang telah kita tadi. Dan seterusnya untuk selanjutnya kita harus memperhatikan padi kita itu sekali 2 hari ke sawah. Waktu padi kita kecil diperhatikan ke sawah, kalau ada nanti yang dimakan burung, kita ganti dan kita perhatikan terus apa-apa saja hama yang ada di sana yang memakan padi kita. Dan terus untuk panennya nanti, jangan panen itu terlalu masak padi kita. Maulah udah kuning sampai ujung tangkainya kita bisa memanen. Dan seterusnya setelah panen kita timbang padi kita itu, kita bedakan dengan MTOT dengan konvensional. Nah, ternyata MTOT lebih bagus. Konvensional itu beratnya 1 karung berat 54 kilo, kalau MTOT 58 kilo. Itu yang telah saya lakukan di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Persiapan sawah, setelah kita mempersiapkan, dibikin bedeng-bedeng sawah kita itu, ukuran bandarnya 25 cm, lebar bedengan kita 160, dengan jarak tanam itu 40 kali 40. Itu yang saya lakukan di sawah saya. Setelah bedengan itu selesai, baru kita mau naburkan benih. Itu bedengan itu ditabur dengan jerami-jerami yang ada di sekitar kita. Atau kalau tidak ada jerami, kita menabur pakai rumput. Nah, dan cara penyemprotan pemeliharaan padi kita, sekali padi sudah berumur 15 hari, itu udah boleh disemprot dengan cangkang telur yang telah kita sediakan. Dan seterusnya sekali 20 hari, terus sampai panen penyemprotan dengan cangkang telur tersebut. Kita tidak ada memakai pestisida lagi, cuma cukup dengan pupuk alami dan pestisida alami.
Ya, seleksi benih ya, dan dari penyamaian itu kita seleksi tadi kan udah dikasih air, pakai garam, pakai telur. Itu seleksi benihnya. Nah, kalau yang merepung itu dibuang, kalau yang tenggelam itu tuh yang bagusnya. Dan terus kita sediakan upih yang telah diisi dengan tanah, dicampur sekam. Benih setelah kalau benih kita akan ditaburkan benih di atas di atas upih yang telah kita sediakan. Bagaimana di upih itu kita menyamaikan benih supaya benih yang kita pindahkan dari upih ini jangan stres. Kalau di sawah nanti kita nyamaikan benih itu stres dia karena dicabut pakai tangan itu nanti dia putus. Tapi kalau di upih ini tidak, kita udah bisa karena tanahnya tidak terlalu tebal. Mudah kita mengambil 2 batang atau 3 batang, udah mudah sekali. Langsung kita tanamkan ke dalam sawah kita yang telah kita tumpukan sama jerami. Itu mau tanam kita harus memfermentasikan jerami selama 15 hari di sawah baru boleh ditanami dengan benih yang telah kita sediakan. Ya, pembuatan pupuk kalsium cair yaitunya berasal dari serai 3 batang, 5 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit, 100 gram daun sirsa, ditumbuk sampai halus, dan setelah halus ditumbuk dikasih air 1 atau 2 liter. Cara penyemprotannya 10 liter air diambil 1 aqua gelas kecil. Dengan itu maksimalnya 10 liter air. Tambahannya lagi POC cair itu dengan serbuk tembakau dan kapur berus. Nah, itu tambahannya kalau hamanya sangat banyak. Meliharaannya sekali 3 hari kita ke sawah. Tengok kalau ada padi kita yang kuning-kuning kita semprot. Dan kalau ada gulmanya kita ambil dan dipotong di lahan sawah kita itu, dipotong, jangan dibuang gulmanya itu. Dipotong pemeliharaan untuk kebersihannya, dipotong-potong di situ, mereka akan jadi pupuk nantinya. Tidak mubazir gulma itu. Kalau kita buang, tidak ada hasilnya, padahal gulma itu menghasilkan pupuk. Seluruh yang menghijau itu gunanya untuk pupuk padi sawah kita. Saya akan menanamkan bibit yang unggul yang telah saya sediakan di sawah saya sendiri yang mengambilnya. Saya ikat batang-batang padi itu, mana yang bagus-bagus saya ikat. Dan setelah dia menguning, saya ambil pakai tuai bahasa Minangnya. Mana yang besar itu yang saya ambil. Biasanya saya punya benih 15 sukat. Sekarang karena menggunakan MTUT, bahasa pokok murah, 1 sukat 1,5 hektar lebih kurang udah cukup. Karena saya menanamkan hijau. Harapan kami ke pemerintah Astrid BI, bantulah kami karena kami ada kelemahan kami selama ini menjual padi petani, padi yang dijual harganya selalu menurun, dan kami mohon sekarang kami mau menjadikan beras, maka kami minta kepada Bapak yang di BI minta resmeling supaya beras kami nanti bagus. Kami akan memberi merek pula karung beras yang kami jual itu keluar entah kemana mereknya, yaitu ini beras MTUT Nagari Sungai Gayo Lumpuh. Daun mengantarkan beras pesisir selatan yang hijau ke pentas nasional. Daun dari Nagari untuk negeri.